Ribuan umat Katolik ikuti jalan salib Jumat Agung Kisah Sengsara Yesus Kristus yang dipentaskan oleh orang muda Katolik Katedral Atambua dalam drama tablo yang berlokasi dari halaman SMA Surya Atambua menuju Gua Toro. Ribuan umat Katolik Paroki Santa Immaculata Katedral Atambua tangisi kisah sengsara Sang Penyelamat Yesus Kristus yang dipentaskan oleh orang muda Katolik dalam drama Jalan Salib atau tablo yang dilangsungkan Jumat 18 April 2025. Untuk itu engkau datang. Engkau menyerahkan anak manusia. Kisah dimulai berawal dari penangkapan Yesus oleh para algojo di Taman Getsemani hingga dihantar ke hadapan Raja Herodes dan Pilatus untuk dihakimi sesuai gambaran yang tertulis di kitab suci. Orang ini menyesatkan rakyat dengan ajaran-ajaran. Dia juga pernah berkata bahwa dirinya adalah Mesias, Putra Allah. Apakah aku seorang bangsa Yahudi? Umatmu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku untuk dihukum. Kisah haru mulai terlihat saat Yesus dicambuk oleh para algojo yang begitu kejam membantai raja orang Yahudi ini. Dalam perjalanan menuju Golgota, Yesus diseret dan dicambuk hingga babak belur dan jatuh tersungkur hingga 3 kali. Tertatih-tatih lalu jatuh lagi. Tubuh Tuhan membentur tanah, memarik. Suasana hening dan terdiam saat perhentian ke-12. Yesus mati di kayu salib. Dalam perhentian ini, Yesus menyerahkan nyawanya. Air mata para umat mulai menetes saat seuntai puisi yang dipantunkan kepergian Yesus. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari seperti tragedi bagi seorang lelaki yang harus pula dicaci maki dan dikutuk mati. Apa salahnya? Bau ludah, debu tanah bertepuk keringat dan darah terhirup semua dalam-dalam. Lelaki itu dihukum mati di siang bolong. Padahal baru semalam ia duduk di meja perjamuan dengan roti dan anggur yang dibagi rata dengan kami. Pastor Paroki Romo Agustinus Seran menyampaikan kesan iman dalam kegiatan ini kepada umat manusia dapat menghayati ketulusan dan kesengsaraan Yesus pada 2000 tahun lalu. Teristimewa kita yang mengikuti siara Jalan Salib untuk hari ini untuk senantiasa menerima beban salib dalam hidup kita dan mempersatukannya dengan salib Kristus, berpasrah dalam iman supaya semua beban salib kita diringankan. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Di balik suksesnya kegiatan tablo ini, butuh kesiapan fisik, waktu, pengorbanan, serta ketekunan para pemeran dalam melakoni karakternya. Seperti apa yang dijalankan para orang muda Katolik ini, wajib berikan apresiasi. Drama tablo Kisah Sengsara Sang Penyelamat Yesus Kristus yang dipentaskan para orang muda Katolik ini selain menampilkan gambaran kisah sengsara Yesus, namun banyak kesan yang dapat diambil sebagai pedoman umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Semua pemeran yang mengambil bagian dari kegiatan ini, baik yang di depan maupun belakang layar,
turut terlibat penting dalam kesuksesannya. Karena tablo merupakan drama jalan salib hidup atau gambaran kisah sengsara Yesus yang benar-benar mengisahkan kejadian sesungguhnya 2000 tahun lalu. Ketua Panitia Felix Bria mengatakan butuh lebih dari 1 bulan persiapan menuju hari H. Namun, dalam perjalanan mengalami banyak kendala yang ditemukan, mulai dari rekrutan pemeran hingga proses latihan yang mengorbankan waktu para pemeran. Persiapan kami dari awal itu yang pastinya ada tantangan bagaimana kita cara merekrut orang untuk latihan tablo, apalagi waktu itu masih jauh-jauh hari paskanya. Jadi sulit untuk dapat pelakonnya. Tapi semakin dekat, banyak yang bergabung dan puji Tuhan sejauh ini inilah mereka dengan penuh semangat. Ricardus Avian Pah sebagai pemeran Yesus dalam tablo ini mengatakan, ini bukan merupakan pertama kalinya dalam berperan sebagai Yesus. Sebagai pemeran inti, Ricardus harus benar-benar menguasai karakter dan mendalami iman, bahkan berpuasa hingga 40 hari untuk siap tampil pada hari ini. Mari saya mengajak untuk menjadi generasi penerus bagi gereja, sama mendekatkan diri dengan gereja. Bergabung dengan salah satu organisasi kategori yang di gereja, sehingga kita bisa membina karakter itu di gereja. Ada THSTM di sana, ada OMK, ada pemuda Katolik. Itu adalah kelompok kategori di gereja yang mana akan jadi benteng. Untuk itu anak-anak muda, mari bergabung untuk kita lebih membangkitkan iman Katolik kita semua. Ricardus juga mengajak para umat dan generasi muda dalam pembaruan iman untuk bergabung dengan komunitas keagamaan dan merefleksikan diri dalam kehidupannya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Air terjun Wero menghadirkan panorama alam yang mempesona dengan kesejukan air terjunnya yang mengalir tenang bagai surga tersembunyi. Dengan jarak tempuh kurang lebih 25 km dari kota Atambua, Anda sudah dapat menikmati wisata ini. Siapa sangka di balik tenangnya desa Jenilu, Kabupaten Belu, tersembunyi sebuah surga alam bernama air terjun Wero. Keindahannya begitu memukau dengan air terjun yang jernih mengalir di antara tebing hijau. Ditemani desiran air yang menyejukkan jiwa, suasananya yang asri dan alami menghadirkan kedamaian yang sulit dilukiskan, menciptakan kesan mendalam bagi siapapun yang datang. Nia, salah satu pengunjung, mengaku sangat terpesona oleh tempat ini. Dirinya juga berharap agar pemerintah dapat lebih memperhatikan tempat ini. Karena tempat ini begitu indah, dengan air terjun yang begitu jernih, dan saya harap pemerintah lebih memperhatikan tempat ini. Bagi Anda yang ingin mengunjungi air terjun Wero, perlu menempuh perjalanan sekitar 1 km dari Jalan Raya Atapupu. Lalu melanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 200 meter untuk mencapai lokasi. Meskipun rutenya cukup menantang, semua lelah akan terbayar lunas saat Anda tiba, lantaran keindahan alam yang tersaji benar-benar memukau dan menyegarkan jiwa. Elsa, salah satu pengunjung lainnya, berharap tempat ini dapat dipromosikan agar lebih dikenal. Namun, tempat ini jarang diketahui orang. Jadi saya berharap pemerintah lebih memperhatikan tempat ini agar banyak orang mengetahui. Dengan potensi wisata alam yang luar biasa, air terjun Wero diharapkan menjadi salah satu destinasi unggulan di Kabupaten Belu, sebuah surga tersembunyi yang siap memikat siapa saja yang datang berkunjung. Dari Belu, Atambua TV melaporkan.
Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saksikan terus Baita Belu di jam dan hari yang sama. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Nita Serat pamit undur diri dan sampai jumpa.